sungai, rawa, ada air tanah dangkal. Danau, sungai, rawa, dan air tanah dangkal. Nah, danau mengapa dikatakan perairan darat? Karena dia berada di darat. Karena perairan itu ada dua, ada perairan laut dan ada perairan darat. Nah, yang perairan darat di sini ada danau, sungai, rawa, dan air tanah. Nah, mengapa air tanah dikatakan air tanah dan air tanah dangkal? Karena nanti ada air tanah dalam di sini. Ya, kenapa ada? Karena air tanah dangkal nanti ada air tanah dalam. Nah, yang pertama adalah danau. Danau itu adalah sebuah bendungan. Danau itu terbeda menjadi dua ya. Ada danau buatan, ada alami. Nah, kalau yang buatan seperti contohnya adalah bendungan. Nah, bendungan itu bisa dikatakan sebuah danau buatan. Tapi kalau yang alami terbentuk dengan sendirinya. Nah, nanti kalau ibu tanyakan, apa sih perbedaan danau dengan rawa? Nah, biasanya orang mengatakan, rawa itu airnya hitam, ya. Oke, memang iya. Rawa itu airnya hitam, terus berwarna kotor, terus kadang-kadang kamu mengatakan, air rawa itu adalah banyak tanamannya atau banyak tumbuhannya yang ada di dalam rawa. Dan satu lagi, biasanya kalau ada orang yang masuk ke dalam rawa, nanti dia akan terpijak seperti seperti lumpur, dan lumpur itu semakin lama semakin menenggelamkan. Itu adalah contoh-contoh rawa, benar. Jadi kalau kamu sendiri selalu melihat perbedaan danau dengan rawa memang jauh. Kamu sudah tahu itu danau, itu rawa, kamu tahu karena dari warnanya. Biasanya untuk rawa itu airnya tidak bisa dimanfaatkan karena dia berwarna hitam, karena kotor. Karena dia rawa itu biasanya dia memang rata-rata terbentuk sendiri, itu terisi oleh air pada saat hujan. Tetapi pada saat kemarau rawa itu biasanya kering. Itu. Tapi kalau untuk danau itu biasanya ada mata airnya. Untuk di danau itu ada mata air dan berwarna bersih, dan biasanya dimanfaatkan orang untuk misalnya tenaga listrik, untuk sumber air minum dan sumber-sumber air lainnya. Nah, kalau sungai itu adalah air yang mengalir biasanya di dataran yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Nah, sungai-sungai ini nanti dibedakan menjadi ada sungai permanen, ada semi permanen. Nah, yang permanen itu ada sepanjang tahun. Yang semi permanen ada pada saat dia hujan, pada saat kemarau air itu kering. Nah, itu namanya sungai. Sungai itu biasanya mengalir panjang. Sungai itu terdiri dari nanti ada daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Semakin dari hulu, sungai itu biasanya dia akan turun ataupun deras sekali, tetapi semakin ke hilir dia akan semakin lambat dan akhirnya dia akan menemukan muaranya. Nah, ini adalah sungai. Untuk selanjutnya adalah air tanah. Air tanah dangkal ini biasanya dimanfaatkan kita sehari-hari dalam pembuatan sumur. Nah, sumur itu adalah air tanah dangkal. Mengapa ibu katakan air tanah dangkal? Karena masih bisa dijangkau oleh manusia, masih bisa dijangkau oleh kita. Digali sumur beberapa meter, biasanya muncul mata airnya. Nah, itu dinamakan air tanah dangkal. Itu dimanfaatkan orang untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi air tanah itu juga bukan hanya ada air tanah dangkal, tapi juga ada namanya air tanah dalam. Tapi tidak ibu masukkan ke dalam perairan darat ya, air tanah dalam. Nah, air tanah dalam di sini adalah biasanya orang membuat sumur atau namanya sumur artesis. Nah, sumur artesis itu apabila digali atau dibor dia akan keluar sendiri. Kalau sumur kita kan diderek ataupun disedot pakai mesin baru dia keluar. Tapi kalau untuk air tanah dalam itu pas dibor, nanti dikasih pipa, nanti airnya akan keluar sendiri, namanya sumur artesis. Atau air artesis ya, gitu.
Ya, demikianlah penjelasan tentang perairan darat.